Jadi sifat kesiwa, sifat yang ke-9 dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ilmu. Jadi ilmu nikah artinya Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha. Jadi Maha artinya tidak ada yang menandingi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Maha. Jadi Maha mengetahui melebihi daripada pengetahuan daripada seluruh makhluk. Jadi itu sifatnya Allah. Maka wajib kita yakini bahwa sifat ilmu itu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahia sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Nah, sifat ilmu ini adalah sifat yang qadimah. Sifat yang qadim, yang ada sebelum segala sesuatu ada. Itu sifat ilmu. Kemudian qaimatun bizatihi ta'ala, sifat yang berdiri atau melekat atau sifat yang ada di dalam dirinya Allah Ta'ala, dalam zatnya. Nah, jadi sifat ilmu ini pertama sifat yang ada di dalam dirinya Allah. Adanya sifat ilmu itu sebelum segala sesuatu ada. Nah, itu namanya sifat ilmu. Ya, beda marah itu manusia. Itu manusia kan dia belakangan ilmu itu. Pengetahuan kita ini belakangan. Kalau kita deret langan beruk telahir, langan temase kodek pun dia tahu napi-napi. Berajah tajah julu baru tahu. Warna pun tidak bisa kita bedakan kalau tidak kita diajarkan atau dengan pengalaman atau diajarkan intinya. Bicara pun diajar. Jadi ilmu kita itu dia belakangan datang kalau makhluk. Tapi kalau Allah tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu qadimah. Kemudian qaimah. Itu sifat yang terus ada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Qadim artinya ada sebelum segala sesuatu ada. Qaimah bisa diartikan kekal, karena dia melekat. Kalau kita kan tidak. Ilmu datang kemudian, setelah kita belajar baru kita bisa, dan nanti pun bisa hilang, bisa tercabut setelah tua atau dengan lupa dengan apa. Itu karena dia tidak qaimah. Dia tidak melekat. Cuman nyodok doang ilmu nih sama kita. Dia tidak menyatu dengan zat kita, ilmu kita. Cuman dia nyodok, makanya ilmu itu sering kita katakan ilmu adalah titipan, kan? Titipan Allah. Ilmu makhluk ini titipan Allah. Kalau Allah cabut, tinggal ditaruh sifat lupa, pikun, udah hilang. Nah, ilmu kita itu bedanya. Inkisyapan ala wajhil ihatah min ghairi sabqin khofa. Nah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala ini bahwa segala sesuatu inkisyaf. Jadi inkisyaf, terbuka. Yang tidak diketahui. Semuanya inkisyaf. Inkisyaf itu artinya terbuka jelas. Nampak, semuanya ditahu oleh Allah SWT. Kalau kita walaupun punya pengetahuan, kan ada hal-hal yang tidak kita ketahui, tidak sempurna. Tapi kalau Allah SWT sempurna semuanya. Tidak ada sesuatu pun makhluk yang tertutup, yang samar dari pengetahuan Allah. Itu makna inkisyaf, terbuka. Terbuka jelas. Misalnya bakteri ini mau kemana, dengan siapa, di mana dia, terus penyakitnya apa, terus maksudnya apa, keinginannya, hatinya mau kemana pun, itu bakteri kuman pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Nah, itu maksud daripada inkisyaf. Jadi inkisyaf segala sesuatu yang maklum, artinya segala sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan sifat daripada ilmu ini min ghairi sabqin khofa. Dia tidak datang belakangan maknanya. Tidak didahului oleh ketidaktahuan. Itu makna min ghairi sabqin khofa itu, dia tidak dilewati atau tidak didahului oleh sesuatu yang khofa, sesuatu yang samar. Artinya begini, kalau kita kan sesuatu pasti kita tidak tahu dulu baru kita tahu. Wa ta'allaqu bil wajibat wal jaizat wal mustahilat fa ya'lamu zatihi ta'ala wa sifatihi bi ilmihi. Nah, kemudian ta'alluqnya sifat ilmu, hubungannya. Hubungan sifat ilmu ini dia ta'alluq kepada hal-hal yang wajib, yang jaiz dan juga yang mustahil gitu. Nah, jadi kalau kudrah, iradah kan tidak ta'alluq kepada mustahil dan tidak ta'alluq kepada wajib. Nah, tapi ta'alluqnya kepada yang jaiz atau yang mumkinat. Tapi kalau ilmu, sifat ilmu, dia ta'alluq kepada yang wajib, yang jaiz, juga yang mustahil. Maksudnya apa? Wajib itu artinya zat dan sifatnya Allah. Jadi Allah tahu zatnya sendiri dan Allah tahu sifatnya sendiri. Itu maksudnya. Kalau kita kan, kita punya zat kita tidak tahu. Tidak tahu bagaimana darah kita di sebelah sini, bagaimana tulang kita warnanya, tidak tahu kan? Padahal zat sendiri. Nah, jadi kita kan tertutup, terhijab. Kalau Allah itu inkisyaf, terbuka. Nah, itu. Jadi zatnya sendiri Allah itu tahu. Itu makna. Kemudian sifat-sifatnya tahu. Kenapa wujud tidak baqa itu ditahu semua. Itu maksudnya bahwa ta'alluq yang pertama ta'alluq kepada yang wajib. Kepada hal-hal yang wajib. Yaitu wajib maksudnya zat dan sifatnya, juga af'alnya Allah. Itu yang wajib. Zat, sifat, af'al. Itu namanya yang wajib. Jadi Allah tahu semua. Kenapa Allah berbuat seperti ini kepada ini, ditahu sendiri. Kalau kita sendiri kan kadang bingung. Ya kenapa saya berbuat ya? Kenapa saya begini? Ini teragukan kita. Nah, ini tidak tahu keinginan sendiri atau perbuatan kita sendiri, bisa kita tidak tahu. Kok bisa saya begini? Nah, gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Kemudian wal jaizat, kepada yang jaiz-jaiz. Yang jaiz artinya selain Allah, semuanya yang mungkinat. Selain Allah, malaikat, jin, manusia, binatang-binatang, makhluk, semuanya ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi. Begitupun wal mustahilat. Hal-hal yang mustahil ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamul mawjudat kullaha wal ma'dumat kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ada semuanya, dan yang tidak ada pun semuanya ditahu oleh Allah taala bi ilmihi, gitu. Dengan ilmunya. Nah, jadi hal-hal yang wujud, yang ada maupun yang tidak ada ditahu oleh Allah. Nah, jadi semua. Kalau kita yang ada saja kita tahu, itu pun terbatas. Kalau Allah yang ada maupun tidak ada ditahu oleh Allah. Nah, misalnya sesuatu yang enggak ada, misal kita akan punya anak lagi 2-3 tahun, Allah sudah tahu di mana anak kita sekarang, gitu. Sesuatu yang belum muncul, yang maujud, yang belum wujud, ditahu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya ditahu oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi Allah mengetahui segala yang wujud seluruhnya, al-maujudat kullaha wal ma'dumat kullaha, dan semua yang ma'dum, yang tidak ada juga ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemarin kita ada juga sifat kudrah itu kan yang sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, yang kuasanya Allah kepada hal-hal yang belum ada. Dia akan ada tapi belum. Itu berada di dalam qabdah kan, dalam genggaman, bahasa majaznya qabdah, genggaman Allah. Nah, jadi sesuatu yang misalnya Dajjal atau Imam Mahdi misalnya. Imam Mahdi kan akan ada. Nah, tapi kan belum. Nah, di mana keberadaannya ditahu oleh Allah. Apakah dia misalnya belum lahir? Nah, ditahu di mana, di alam apa dia. Seperti itu. Jadi sesuatu yang akan ada tetapi belum ada itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang memang terus-menerus tidak akan ada ditahu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti makhluk-makhluk yang memang tidak akan ada. Nah, sering kita bilang kan, kenapa tidak diciptakan ini? Nah,
Kenapa tidak dibicarakan itu? Memang itu tidak diciptakan, tidak ada. Ya memang Allah tahu. Misalnya kita berpikir, kenapa kita kan ada laki-laki, perempuan, kenapa tidak ada yang ketiga? Kenapa tidak diciptakan ketiga dari laki-laki dan perempuan? Misal lah. Jadi Allah tahu hal-hal yang tidak ada itu tidak akan mungkin ada. Dan Allah Maha tahu kenapa tidak diadakan. Itulah contohnya. Itu maksud yang makdumat itu, hal-hal yang tidak ada. Dan itu semua ditahu oleh Allah dengan ilmu itu, sifat ilmu. Wa ya'lamul mustahilat bimakna annahu ya'lam anna syarik mustahilat alaihi ta'ala wa ya'lamu annahu law wujida liturattiba alaihi fasada tanazzahullahu ta'ala anisyarki wa ala uluwan kabir. Nah, kemudian maksudnya kenapa Allah Subhanahu wa taala tahu tentang perkara-perkara yang mustahil baginya, seperti mustahil ada Tuhan selain Allah. Nah, Allah tahu kenapa. Misalnya sekiranya ada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan rusak, fasada, akan rusak semuanya. Alam dah akan jadi, semua dah akan jadi. Terlari kepada sifat wahdaniyah itu. Bahwa kenapa Allah tidak ada 2, 3 dan terusnya itu kan akan rusak. Nah, hal seperti itu Allah Maha tahu. Kalau kita kan terbatas pengetahuan kita. Artinya paling kita bilang ya nggak mungkin ada Tuhan selain Allah. Begitu saja. Sebatas itu. Tapi Allah kenapa hal itu tidak jadi mustahil? Itu Allah Subhanahu wa taala tahu segalanya itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mustahil ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu. Mustahil. Jadi Allah tanazzahullahu taala uluwan kabira. Jadi maha suci Allah dari semua itu. Karena Allah maha tinggi dan maha besar. Nah, jadi hal-hal yang mustahil seperti itu. Ada lagi yang mustahil seperti Allah itu mustahil punya anak. Nah, jadi mustahil Allah itu punya anak. Nah, kalau kita kan sepengetahuan kita kalau punya anak ya bukan Tuhan. Sebatas itu. Nah, tapi Allah lebih tahu lagi kenapa. Kenapa Allah itu tidak punya anak, tidak punya, itu kan halal mustahil. Allah tidak beristri, tidak beranak. Seperti itu hal-hal yang mustahil. Allah tahu semuanya. Kenapa hal itu menjadi mustahil? Kalau kita kan terbatas pengetahuan kita. Sekedar apa yang kita baca di kitab, sekedar apa yang kita disampaikan oleh guru-guru kita, baru kita tahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Wallahu ta'ala ya'lamu hadhil madhkurat azalan ilman taman la ala sabili zon wala ala sabili syak lianna zon wasyak mustahilan. Pengetahuan Allah itu dia tahu sebelum segala sesuatu ada. Ini. Jadi tidak dia ada sesuatu itu baru tahu enggak. Tapi sebelum segala sesuatu itu ada, hal-hal yang mungkinat itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilman taman, dengan ilmu yang sempurna. Tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun kekurangan. La ala sabili zon, tidak ada zon, prasangka. Tidak ada prasangka. Kalau kita kan walaupun tahu tapi ada masih perasaan yang tertunduk lagu tertunjuk begitu. Ada perasaan zon. Kemudian wala ala sabili syak, keraguan. Ada syak dalam hati kita, keraguan. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada keraguan. Kalau kita kan enggak ada keraguan. Apa yang kita ketahui kadang masih terragu. Misalnya kita mau buat apa, kita tahu kita bisa, tapi ini terragu. Ini tidak sesuai kanca apa yang kita ketahui. Sesuai dengan apa ilmu kita itu. Misalnya tepiak pulak, tahu teragi, tahu teman, tahu peran, campuran. Tapi ini indep sesuai dengan mai perasaan kita itu. Bareh luean gula luean. Seperti itu ada syak kita. Apa yang kita ketahui itu pasti ada syak, ada keraguan. Kemudian ada zon kita, prasangka pasti ada. Nah, Allah itu tidak. La ala sabili zon wa la ala sabili syak. Tidak dengan jalan zon dan tidak juga dengan jalan syak. Tidak dengan zon prasangka dan juga tidak dengan keraguan itu. Li'anna zon wa syak mustahilan. Jadi karena zon dan syak itu adalah mustahil bagi Allah. Mustahil Allah itu ragu.
Nah, mustahil Allah itu punya prasangka-prasangka untuk menciptakan makhluk untuk begini, untuk tidak. Wa makna qaulihim min ghairi sabaqin khafa annahu ta'ala ya'lamun al-asya' azalan wa laysa Allah ta'ala kana yajhalaha thumma alimaha tanazzahu Allah ta'ala an dzalik. Nah, kembali tadi penjelasan tentang min ghairi sabaq itu, min ghairi sabaqin khafa. Nah, itulah maksudnya min ghairi sabaqin khafa itu tidak didahului oleh sesuatu yang samar, yang tersembunyi, baru Allah tahu ndak seperti itu. Jadi marah itulah. Nah, itu tajah dulu baru tahu, atau tebadak dulu baru ternaok. Ya kan? Misal larak dengan maaf fitnah itu rawas itu kan tebadak dulu, ada kita tahu. Setelah tebadak baru tahu, oh denganu ya rawas. Nah, gitulah contoh. Oh denganu gitu. Nah, begitu. Tapi kalau Allah SWT tidak seperti itu. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah tahu.